Hari ini kita mau ngerjain saklar aftermarket model GSX. Kita akan buat plug and play ke Honda Vario 160 CBS. Bahan-bahan yang kita butuhin pasti ada saklarnya. Kemudian ada dua soket seperti ini. Ini nanti soket untuk ke headlamp standarnya satu pasang, soket ke saklarnya satu piece, dan juga relay satu piece. Belum saya siapin untuk relaynya. Dan ini relay satu piece ya, relay 5 pin 12 volt 10 ampere. Untuk peralatan kerjanya, oke, tahapan pertama kita akan buang kabel yang nggak kepake. Kalau untuk saklar yang Vario 160 CBS, panjang saklarnya dari pangkal saklar sampai ketemu soket itu 25 cm. Jadi kita akan potong dulu, habis itu kita akan lanjut lagi untuk wiringnya ke soket. Jadi saya kerjain dulu ya. Ini gue pakai nggak nyampe 1 tahun udah pada rontok. Kita ganti yang manual saja. Ini perlu dibuka dikendorin untuk supaya kita bisa nyopotin selongsongnya. Baru kita potong sesuai panjangnya. Kendorin. Oh iya, ini dua soket ini kita potong dulu. Terus bagian dalam kita kendorin. Ini settingan yang hazardnya on. Jadi fiturnya di saklar ini nanti di Vario 160 CBS bisa matiin lampu utama dan dapat tombol hazard ya. Dapat fitur tombol hazard seperti ini. Ini on off lampu utama. Di sini hazard, di sini pass beam atau piu-piu, dan juga untuk stay di lampu jauh tinggal didorong. Seperti ini. Kita lanjut ke pengerjaan. Kalau bawaan aslinya, ini hazardnya tuh masih terbuka. Ini kita tutup. Kita rapikan dulu. Setelah sambungan-sambungan ini kita pasangin heatsink, lanjut ada kabel yang harus kita satuin, yaitu kabel merah dan kabel biru. Itu kita satuin. Kabel merah dan kabel biru di sini harus kita satuin karena ini adalah power input untuk tombol yang besar ini dan pass beam.
perlu kita satuin. Ada banyak ya cara merakit gitu, teman-teman nggak usah patokan aja, maksudnya nggak usah patokan ke satu cara gitu, cuman intinya satu, ini bisa berfungsi di motor teman-teman dengan baik. Satukan, terus wire stripper, kasihkan solder ya, merah sama biru ini kita satukan. Ini wire strippernya kurang gitu bagus, jadi hasil kupasnya itu kayak tercabik-cabik si kabelnya. Kita satukan, kemudian kita jadikan kabel merah. Nah ini yang mantep nih, ini merek Tekiro. Kalau teman-teman mau mungkin bisa cek linknya di kolom deskripsi. Merek Tekiro tuh udah the best banget feelnya, waktu dipakai juga enak. Jangan lupa waktu pengerjaan siapkan kain atau tisu untuk lap sisa-sisa flux ya. Ini saya cinggirin dulu untuk bahan-bahan lainnya. Untuk baut yang tadi saya buka ini saya mau taruh sini dulu. Nah, kita perlu pegangan ini saya bikin dari mangkok kopling, kemudian juga jepitan nada dikelistrikan ya. Dan ujungnya saya kasihkan heat shrink biar nggak tajam, biar nggak ngerobek kabel. Jangan lupa heat shrinknya. Dan ini dia, kita satukan. Oke, seperti ini ya. Kalau kelihatan di layar teman-teman, ini agak ini apa, wire stripper yang nggak gitu bagus tuh, jadinya agak sedikit tajam tuh ya, rombeng dia kayaknya sobekannya. Tutup heat shrink, panaskan. Ini persiapan pertama sebelum dipasangin lagi selongsong. Udah. Terus langkah selanjutnya, tadi langkah pertama adalah kita tutup sambungan-sambungan yang dari pabrikan. Ya, dari pabrikan kita tutup sambungan-sambungannya dengan heat shrink. Langkah kedua, kita satukan kabel merah dan biru. Keluarnya kabel merah untuk selalu diingat. Baru langkah kedua, langkah selanjutnya kita pasangkan dioda seperti ini, ukuran sekitar 2 ampere dari kabel biru, dari kabel putih ya, dari kabel putih ke kabel hijau. Fungsi dioda di sini adalah ketika kita pas beam atau kita nyalakan lampu tinggi, pada saat lampu utama off, maka lampu utama akan ikut nyala. Tapi karena ada dioda, dia tidak sebaliknya. Jadi ketika lampu utama, ya lampu utama aja yang on, tidak ikut nyala lampu tingginya. Kalau sudah, kita kencengin lagi bagian dalamnya
biar dia gigit selongsongnya. Mantap. Jangan lupa biar paten kita tambahkan kabel tis atau tali tis. Seperti ini. Kita tutup kembali untuk saklarnya. Udah berapa tahap tadi? Sekarang masangin soket. Kita pilih dulu kabel yang harus kita potong sepanjang. Kecuali kabel hijau, putih, dan merah, semuanya dipotong jadi panjang 25. Jadi ini dia 5 kabel yang dipotong jadi 25 cm, warna hitam, pink, abu, biru toska atau oranye. Selebihnya ini dibiarkan panjang, malah nanti ini kurang panjang. Ini nanti akan kita sambungkan ke soket headlamp standar. Terus ini juga sudah saya kupas dan kita mau pasangin dia ke skun. Nanti dari skun baru bisa kita pasangin ke soket saklar seperti ini. Ini bentukan skunnya seperti ini. Ini sudah saya siapkan. Nanti skunan dipasang ke kabel, baru nanti masuk ke soket. Sekarang kita akan pasang dulu skunnya ke kabel. Ada banyak cara, salah satunya mungkin pakai tang crimping atau tang jepit khusus skun. Cuman kita ini sudah terbiasa untuk pemasangan skun itu kita selalu menggunakan solder. Ini juga nggak langsung ya, ini kita dapat dari pengalaman nih. Ternyata penggunaan solder untuk pemasangan skun itu hasilnya lebih permanen. Karena kita kan nggak tahu ya kondisi di lapangan tuh waktu teman-teman ngasih montir, si montir ini waktu masang-masang atau waktu jalan sana jalan sini, kan kita nggak tahu tuh dia ketarik apa enggak, kesangkut apa enggak. Dengan disolder itu hasilnya dia lebih kuat. Itu aja. Jadi untuk mengurangi resiko kendor akibat ketidaksengajaan. Tentu waktu yang dibutuhkan jadi lebih lama. Oke lah ketimbang apa? Maksudnya dengan hasil yang didapat sudah pasti lebih baik. Nggak apa-apa. Waktu yang kita keluarkan lebih lama tapi hasil lebih baik, itu oke. Daripada kita keluarkan waktu lebih banyak tapi hasil tidak lebih baik atau hasilnya malah nggak ada arti apa-apa, itu malah sia-sia jadinya. Jadi pengalaman yang ngajarin kita untuk pakai solder. Bisa lepas dari gigitan. Lebih tenang lah. Dulu waktu awal-awal ada kejadian dia kendor dari soket ada. Itulah sebenarnya yang mahal dari tutorial tuh pengalaman kerja. Seperti ini. Ini sudah rapi, baru kita pasangin soket. Untuk jalurnya ini Honda Vario 160 CBS. Teman-teman boleh pause ya, boleh pause, boleh hiu. Pause, hiu, apalagi tuh. Ntar saya unlock dulu. Aduh. Oke, lanjut. Perhatikan lubangnya, ada baris atas, ada baris bawah. Klip ngadep ke atas seperti ini.
yang baris atas, kita isi baris bawah dulu. Paling kiri dikosongkan untuk jalur dari relay. Nomor 2 dari kiri masukkan oranye. Longkap 1 masukkan biru Tosca. Longkap 1 biru Tosca. Oke. Di atas biru Tosca adalah warna hitam. Longkap 1 lagi ke kiri adalah abu. Di atas oranye abu. Di sebelah kiri abu adalah pink. Jadi sisa 3 lubang kosong. Kiri bawah nanti dari relay. Lalu di sebelah kanan abu itu juga dari relay. Di sebelah oranye itu nantinya kosong. Oke, sekarang kita akan rangkai dulu relay atau modulnya. Dan ini relay yang biasa kita pakai, brandnya HKE, 5 pin 12 volt 10 ampere, 3 pin di atas, 2 pin di bawah. Ini ada tulisannya, ada COM, ada kutub trigger ya, ini 2 trigger nih, bisa plus, bisa minus, bisa kebolak balik. Di bawah ada normally open, sebelah kirinya ada normally close, seperti ini. Pertama kita pegang dulu, yang 3 pin ngadep ke kanan, kita tekuk yang di sini. Jadi pin tengah sama pin bawah tuh ketemu. Lalu pin atas ini kita tekuk ke arah 2 pin. Yang ini kita tekuk lagi ke sini, ke arah 2 pin juga. Dan ini kita tutup aja karena kita nggak pakai jalur ini. Sudah seperti ini. Nanti kita akan sambungkan. Di sini biasanya saya pakai coklat strip putih, di sini coklat tua, dan di sini kuning. Itu biasanya. Tapi teman-teman nggak mesti kalau nggak ada warna kabel itu. Sekarang kita akan coba kerjain dulu untuk si dioda, si relay ya. Saya perlu tahanan. Kalau nggak ada coklat strip putih boleh yang lain. Ini cuman kebiasaan saya aja. Warna kabel tuh urusan sekian. Yang penting teman-teman tahu fungsi dari warna kabelnya. Itu aja sih. Dan berterima kasih sekali untuk teman-teman yang mau berdonasi supaya channel ini terus eksis. Nah, ini coklat tua wire stripper. Ini udah the best banget nih wire stripper yang ini. Udah 12.20. Hari apa nih? Hari Selasa ya. Lalu satu lagi kabel warna kuning. Nah, sudah selesai guys. Jadi tadi kutub yang kita satukan ini saya hubungkan dengan kabel coklat strip putih. Di sebelahnya saya hubungkan dengan kabel kuning. Lalu di bawah 2 kutub satukan atau normally open saya hubungkan dengan kabel coklat tua. Teman-teman ingat ya, kutub normally close ini nggak kepake. Dan biasanya panjang kabel dari relay ini saya pakai 8 cm. 8 cm ya. Saya akan potong dulu.
Ini sudah saya buat 8 cm, kemudian pasangkan selongsong, dan untuk kabel warna coklat strip putih dan coklat tua kita pasangkan skun. Oke, sudah kita baru pasangkan ke soket saklar. Jadi tadi ada 3 yang kosong kan, kita isi 2, yang satu itu tetap nggak kepake. Yang coklat tua ini di bawah pink. Kemudian yang coklat strip putih ini ada di sebelah kanannya abu. Ini dan bawahnya ini kosong. Oke, bawahnya kosong. Kalau sudah benar hasilnya seperti ini. Dan tadi teman-teman ingat kabel yang putih ini kita solder ya. Kabel yang putih dari saklar nih kita solder ke relay. Dan kalau ada yang mau ditanya, tolong di kolom komentar aja ya, biar teman-teman yang lain bisa ikutan belajar. Nggak perlu japri. Awal-awal saya suka suruh japri, lama-lama merepotkan juga, karena sering banget pertanyaan yang berulang-ulang ditanyakan. Jadi, teman-teman kalau ada yang membingungkan, silahkan tanya di kolom komentar. Untuk dijawab, ditunggu aja. Nggak perlu sampai WhatsApp, bos sudah di komen tuh bos, jawab gitu, nggak perlu sampai segitunya. Dan teman-teman kalau nggak mau repot dengan hal-hal seperti ini tuh ya, sudah disolder ya, kabel kuning dari relay disolder ke kabel putih dari saklar. Kalau teman-teman nggak mau repot dengan hal-hal seperti ini, bisa aja langsung beli jadinya. Linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, tahap yang pertama ini sudah jadi seperti ini. Saklar sampai ke kabel soket sudah jadi, relay sudah terpasang. Tinggal 2 kabel ini nantinya yang akan kita sambung ke soket headlamp. Kita perlu soket headlamp ya. Sekarang kita soket headlamp itu seperti ini. Nanti akan saya siapkan dulu soket headlampnya. Ini soket headlamp yang sudah saya siapkan, yang keluarannya 2 kabel. Jadi yang merah strip hitam ini adalah kabel dari soketnya si cowok atau si cewek, pokoknya yang begini. Kita ambil kabel warna merah strip hitamnya, kemudian yang hitam polos ini adalah kabel dari soket yang si cewek atau skun cowok. Ini nanti kita sambungkan ke yang tadi saklar ya, yang warna merah kita sambungkan ke hitam, yang hijau kita sambungkan ke merah strip hitam. Jadi kita akan sambungkan dulu, nanti setelah sudah sambung kita akan tes nyala. Sudah selesai untuk saklar aftermarket model GSX plug and play Vario 160 CBS. Soket sudah terpasang lengkap dengan modul atau relay. Lalu ada soket yang ke headlamp standar seperti ini. Fiturnya klakson, sen. Yang abu ini on off lampu utama, yang kecil ini on off hazard. Dan ini untuk pass dim atau piu-piu. Kalau mau stay di lampu jauh tinggal didorong seperti ini. Dan kita sekarang akan tes nyala. Ini dia, sekarang kita mau tes nyala. Kontaknya on.
maka lampu senjanya langsung on. Karena saklar ini tombol kecilnya difungsikan untuk hazard, maka lampu senja ini ikut kunci kontak. Fitur klakson, sen kanan, sen kiri, yang kecil ini hazard, on off lampu utama, kemudian pass beam atau piu-piu. Kalau mau stay di lampu jauh tinggal didorong seperti ini. Dan ini dia fungsi diodanya. Seandainya lampu utamanya mati, kita tekan pass beam, maka lampu utama akan ikut nyala. Atau kita stay lampu jauh, lampu utama juga akan ikut nyala. Tapi kalau kita hidupkan lampu utama, lampu jauh tidak ikut nyala. Dan seperti ini, kalau teman-teman minat bisa cek linknya di kolom deskripsi. Kalau teman-teman suka tantangan bisa coba ikut buat. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdonasi. Sukses dan sehat selalu. Ciao.